Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Icha Ayu. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous bien dimanapun teman-teman berada. Saya akan cerita sedikit kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang La Tour Eiffel atau Menara Eiffel atau Menara Eiffel, apa ya bahasa Indonesianya? Ya itulah ya. 10 fakta menarik tentang Eiffel Tower. Yang pertama, pembangunannya itu membutuhkan waktu yang sebenarnya cukup lama, yaitu contek dulu 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Jadi pembangunannya dimulai pada tahun 1887 dan akhirnya jadi 1889. Eiffel Tower ini dibangun untuk World Fair atau Exposition Universelle pada tahun 1889 oleh arsiteknya atau teknik sipilnya itu Gustave Eiffel. Jadi ya itulah ya namanya diambil dari nama Gustave Eiffel tersebut. Dan hasilnya sekarang menjadi ya inilah tetap bisa dinikmati sampai sekarang ya. Pembangunannya ini banyak ditentang oleh orang-orang Paris dan Prancis pastinya karena dianggap kayak jelek gitu ya, nggak cocok dengan arsitektur Paris lainnya yang mungkin menurut mereka lebih cantik, lebih tua. Tiba-tiba kok ada menara menjulang gitu aja gitu di tengah-tengah arsitektur yang sangat cantik. Jadi banyak tokoh-tokoh misalnya yang ada di kepala saya, Guy de Maupassant, penulis cerpen novel pada masanya yang sampai sekarang saya suka juga sih novel dan cerpennya, silahkan dilihat Guy de Maupassant. Dan sampai Guy de Maupassant ini makan siang sering di menara tersebut karena di menara tersebut ada restoran ya. Saya pernah kasih lihat di video sebelumnya saat saya naik ke Menara Eiffel, karena di situ merupakan satu-satunya tempat yang dia nggak bisa lihat menara tersebut gitu, karena kan menaranya tinggi ya, tingginya itu 324 meter, jadi kayak mungkin setara dengan 30 lantai gitu ya kalau nggak salah. Saya pernah terangin di Keliling Dunia Trans 7 waktu saya ke sana. Bref, yang pasti kelihatan gitu dari mana-mana gitu di Paris, dan di situ satu-satu tempat yang beliau tidak bisa melihat Menara Eiffel. Yang ketiga, balik lagi nyontek ya guys. Menara itu rencananya tuh cuman akan berdiri selama 20 tahun. Jadi dapat izin untuk berdirinya tuh hanya 20 tahun dan akhirnya dihancurkan gitu ya, dibongkar. Tapi ternyata ketemulah manfaat dari menara ini. Sebagai apa? Pemancar radio dan telegram pada masanya. Ngomong-ngomong juga si pemancar radio ini ya, Eiffel, berperan penting juga dalam kemenangan Prancis melawan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Jadi makanya dipertahankan sampai sekarang, dan bagus lah ya dipertahankan sampai sekarang karena jadinya tempat tujuan wisata utama di Paris, Prancis, bahkan Eropa ya. Kayaknya orang-orang Eropa gitu bayangannya pasti Eiffel. Iya nggak sih? Bener nggak? Komen dong. Yang keempat, yang saya bilang dan pernah dijelasin di video sebelumnya, ada 2 restoran. Jadi di lantai pertama itu restoran ya biasa istilahnya ya, yang harganya juga nggak terlalu mahal sih kalau di lantai pertama itu, istilahnya masih terjangkau lah ya. Dan di lantai 2 namanya Jules Verne. Yang restoran di lantai 2 itu dia punya bintang Michelin, antara mau ngomong Michelin dan Michelin jadi Michelin atau apa tadi saya mau ngomong. Untuk kesana reservasinya agak susah, terus harganya juga kalau buat rakyat jelata seperti saya ya agak sayang gitu. Kemudian yang ke-5, di puncak menara itu konon ada apartemen tersembunyi dari Eiffel. Sebenarnya kalau kita naik ke atas ya, puncak itu memang ada kayak apartemen kecil, ruang kerjanya Eiffel yang kita bisa lihat dari atas gitu. Pas kita naik tuh kita bisa lihat, dan di dalamnya itu ada patung lilin dari Eiffel, kemudian Thomas Alva Edison dan putrinya Eiffel. Itu kita bisa lihat, tapi konon menurut rumor ada apartemen lain yang tersembunyi di situ yang katanya hanya sebagian kecil orang-orang yang bisa masuk bisa lihat. Tapi sebenarnya ini saya bingung juga karena saya ada temen kebetulan yang kerja di Menara Eiffel, dan saya tanya gitu, bener gak sih ada ini tersembunyi? Karena kan kalau kerja mungkin beliau bisa lihat gitu ya. Dan katanya sih nggak pernah tahu, jadi mungkin ini cuman legenda aja.
Yang keenam, sebenarnya udah dibilangin ya tadi ya. Jadi ini tinggi menaranya 324 meter. Selama 41 tahun sejak berdirinya, itu merupakan menara tertinggi di dunia. Jadi dari tahun 1889 sampai 41 tahun sesudahnya, jadi menara tertinggi di dunia. Kemudian yang ketujuh, menara ini dicat 7 tahun sekali. Jadi proses pengecatan yang lagi berlangsung sekarang, jadi bisa teman-teman lihat lah kalau pas ada yang banyak foto-foto mungkin sekarang ini ke Eiffel, ada kelihatan sedikit kayak diperban gitu menara Eiffel. Kalau ada yang bilang waktu itu lagi diperban atau apa menara Eiffel, itu lagi dicat. Dan proses pengecatannya ini sebenarnya penting banget karena supaya bisa tetap kokoh gitu kan, karena itu kan dari baja dan catnya pun cat khusus. Dan untuk catnya itu kadang-kadang dia ganti warna tapi nggak yang drastis juga gitu, cuman apa ya, nuance aja, cuman ganti sedikit apa ya warnanya, tadinya yang mungkin kayak agak tua, abu-abu sih, kayak silver tua, terus jadi ya gitulah, ganti-ganti dikit aja warnanya. Dan untuk catnya dibutuhkan 60 ton cat guys, dan pengecatannya itu juga lama sekali, kalau nggak salah 2 tahun atau 1 tahun, lama lah pokoknya untuk proses pengecatannya. Yang kedelapan, Gustave Eiffel. Itu selain membangun menara Eiffel, beliau juga ikut serta dalam pembangunan patung Liberty ya, yang ada di New York. Jadi dalamnya gitu, kerangka-kerangkanya itu juga dibuat oleh Eiffel. Banyak lagi sih, ada stasiun di Budapest juga dibangun, dan bahkan ada juga di China dan di beberapa negara lain gitu. Jadi emang Gustave Eiffel ini punya company yang tugasnya kayak bikin jembatan, terus bikin menara, bikin sipil lah ya. Tiga kucing. Dan ini tuh banyak juga yang nanya, apa benar kalau foto di menara Eiffel di malam hari itu nggak boleh atau dilarang? Sebenarnya agak susah ya ngelarangnya, karena dalam artian ya tadi itu menaranya kelihatan di mana-mana ya, kayak ada juga kan yang punya jendela pemandangan luarnya menara Eiffel. Jadi ya maksudnya siapa juga bisa ngelarang fotonya. Tapi memang kalau untuk keperluan pribadi itu nggak masalah, tapi kalau untuk komersial, iklan atau apa, memang ada fee tersendiri, terutama Eiffel di malam hari yang ada lampu-lampunya itu guys. Saya baca ini ya dari website resminya. Jadi daylight views of the tower itu free user, jadi boleh siapapun ikut, itu masuknya public domain, jadi right free, bisa difoto, dijual dalam bentuk card postal, atau kita bisa jual fotonya di internet atau apapun, itu bebas yang Eiffel di siang hari. Kalau the tower illuminated, nyala berarti malam, itu controlled use. Jadi the various illuminations of the Eiffel Tower, golden illumination, twinkling, jadi kan setiap berapa sejam sekali kan kedip-kedip gitu ya, beacon and events lighting, karena kadang-kadang ganti-ganti warna juga, kayak kemarin sempat jadi rose atau pink dalam rangka October Rose, itu protected, jadi di controlled use. Jadi di sini subject to prior authorization by the SET. Jadi SET itu perusahaan yang mengeksploitasi, yang apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesianya, bingung kan, gue udah lama nggak bikin video jadi begini deh guys. Perusahaan yang merawat dan yang jual tiket sama dan lain-lain lah ya, yang untuk keperluan Eiffel tersebut. This use is subject to payment of rights. Jadi the amount of which is determined by the intended use, the media plan, etc. Jadi harus minta izin dulu, dan memang harga izinnya itu kita beda-beda tergantung mau dipakainya buat apa, kapan, dan gimana gitu. Jadi ya itulah. Sebenarnya nggak cuman Eiffel ya, ada juga Louvre yang piramidanya
siang atau malam, bahkan itu kalau untuk commercial use harus bayar royalti ke arsiteknya. Jadi ya gitulah. Tapi di sini dibilang views of the Eiffel Tower taken by private individuals for private use do not require prior agreement. Jadi kalau untuk private use gak masalah. However, professionals must contact our team who will inform them of the conditions of use governing images. Jadi kalau untuk saya, untuk ya sosmed sendiri gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau pakai untuk commercial, iklan dan lain-lain, itu memang ada authorization dan harus bayar. Itu semoga cukup jelas. Yang 10, jadi setiap tahunnya menara ini menerima 7 juta orang. Bukan yang foto-foto di luar ya, tapi yang naik ke atas. Itu 7 juta orang. Jadi menara ini merupakan most visited paid for monument in the world. Yang paling banyak pengunjungnya di seluruh dunia, monumen berbayar yang paling banyak pengunjungnya di seluruh dunia. Ini jadi yang mengunjungi yang naik gitu, bukan yang cuma foto-foto di depannya aja. Itu 7 juta orang. Dan ya kalau di masa pandemi seperti ini memang berkurang drastis pastinya. Kita belum ada review berapa tahun ini, tapi nanti bisa dilihat lah ya, perbandingannya pasti jauh banget. Karena menurut balik lagi teman yang kerja di sana, misalnya dulu pada masa-masa kayak Juli, Juni bisa sekitar 20-25 ribu orang sehari, dan sekarang kayak cuma 2.000-3.000, jadi berkurangnya memang jauh banget. Itu aja fakta menarik atau enggak atau apalah ya tentang Eiffel Tower. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau ada fakta-fakta lain yang mungkin teman-teman tahu atau kayak ini kayaknya menarik untuk dibahas, silahkan seperti biasa kolom komentar atau bisa DM saya atau komentar di Instagram @ichayus. Dah, au revoir, ciao.